Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Tahukah teman-teman bahwasannya dahulu Tiongkok pernah menjadi negara miskin di dunia. Tetapi saat ini pertumbuhan ekonomi di Tiongkok terus mengalami kebangkitan sehingga Tiongkok menjadi negara yang great power. Hal ini tentunya berasal dari transformasi Tiongkok yang terus membuka diri aktif dalam pelaksanaan internasionalisasi, terutama ekonomi global yang menjadikan Tiongkok menjadi macan Asia. Tentunya dinamikanya menjadi hal yang paling ditakuti di dunia. Hal ini tidak lepas dari peran dari era Deng Xiaoping yang membawa pada kebangkitan Tiongkok. Landasan utamanya yang membawa selain pada reformasi domestik tetapi juga politik luar negerinya menjadi modernisasi untuk Tiongkok. Bahkan tahukah teman-teman, kebangkitan Tiongkok satu dekade terakhir dalam meningkatkan skala investasi dan pengembangan infrastruktur di bawah kepemimpinan Xi Jinping melalui Belt Road and Initiative-nya atau BRI-nya. Ini hal yang menjadi pendobrak untuk Tiongkok berhadapan langsung dengan Amerika Serikat dalam perang dagangnya. Oleh karena itu, menarik rasanya untuk melakukan kajian mengenai historis bagaimana kebangkitan Tiongkok dan juga perkembangannya di sektor ekonomi yang menjadi kekuatan global. Oleh karena itu, kami dari kelompok 3, saya Neng Susi dan rekan-rekan saya, ada Alivia, ada Zahra dan juga Nabil Makarim, dengan bangga mempersembahkan presentasi mengenai historis dan perkembangan ekonomi di Tiongkok yang menjadi kekuatan ekonomi global. Terima kasih. Pada era Mao Zedong, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sangat rendah dan mengalami stagnasi sejak awal hingga akhir kepemimpinannya. The Great Leap Forward yang diusulkannya menjadi penyebab kemunduran ekonomi Tiongkok dan kematian lebih dari 45 juta warga Tiongkok. Ekonomi Tiongkok mulai membaik bahkan meningkat pesat setelah Deng Xiaoping menjabat menggantikan Mao yang meninggal. Pada 1979, Deng meluncurkan reformasi ekonominya, menggantikan ekonomi terpusat dengan pemerintahan yang desentralisasi. Kutipan Deng yang sangat masyhur ialah, "Kucing putih, kucing hitam, apa bedanya warna kucing jika ia sama-sama bisa menangkap tikus?" Hal inilah yang kemudian mendasari Tiongkok untuk menjadi menganut satu negara, dua sistem. Di bawah pimpinan Deng, PDB real tahunan Tiongkok mencapai rata-rata 9,5%. Perkembangan ekonomi Tiongkok di bawah Xi Jinping juga masih terus mengalami peningkatan dengan PDB pada tahun 2021 yang meningkat hingga 100% dibandingkan ketika ia pertama kali menjabat pada tahun 2012 lalu. Meski begitu, para ahli memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat seiring waktu jika perang dagang antara AS dan Tiongkok tidak segera diselesaikan. Baik, selanjutnya kita akan beralih kepada bab selanjutnya, yakni kebijakan pendobrak perubahan ekonomi Tiongkok. Seperti yang sudah banyak kita ketahui, Cina sejak tahun 2013 telah menginisiasi sebuah program yang bernama Belt and Road Initiative, yang mana itu merupakan sebuah jalur atau jalur perdagangan internasional, bukan hanya di darat, tetapi juga melalui laut, yang menghubungkan lebih dari 170 negara, sebagaimana halnya Silk Road atau yang kita ketahui sebagai jalur sutra di masa lampau. Nah, Belt and Road Initiative ini juga salah satunya dilatar belakangi oleh kepercayaan orang-orang Cina akan kepercayaan Confucianism yang mengatakan bahwasanya jikalau Cina ingin menguasai dunia, maka mereka harus menghidupkan kembali jalur sutra di masa lampau itu. Hal ini juga sejalan dengan pidato Xi Jinping yang dia lontarkan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa kami Cina akan menghidupkan kembali sebuah jalur perdagangan kuno yang telah menghubungkan, seperti yang bisa kita lihat di sini ya, benua tidak hanya 1-2 benua, tapi bahkan sampai Eropa, Asia, Afrika, bahkan sampai ke selat atau terusan Panama. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu dinamika ekonomi Tiongkok di kancah internasional. Seperti yang kita tahu, perang dagang dimulai pada tahun 2018, di mana AS merasa dirugikan oleh Tiongkok,
seperti yang kita ketahui tentang politik dumping, di mana Tiongkok menjual barang-barang ke luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada dijual di dalam negeri itu sendiri. Nah, kemudian AS juga mengklaim bahwa Cina itu telah melanggar hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh AS dengan meniru beberapa produk-produk yang dimiliki AS. Kemudian, perang dagang ini cukup sengit dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun sampai tahun 2020. Kemudian, sengketa ini dibawa ke WTO, di mana perang dagang ini dimenangkan oleh Cina. Kemudian, karena kita tahu Tiongkok adalah memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan begitu banyaknya investasi yang dilakukan oleh Tiongkok kepada negara-negara, dengan salah satu proyek ternama dan terkenalnya adalah BRI atau Belt Road Initiative. Yang pertama ada negara Pakistan. Seperti yang kita tahu, Pakistan merupakan negara di benua Asia. Di sana ada proyek yang termasuk ke dalam bingkai BRI, yaitu Koridor Ekonomi Cina-Pakistan, dengan melakukan beberapa investasi dan pembangunan infrastruktur di negara Pakistan, seperti beberapanya adalah Pelabuhan Gwadar. Cina telah melakukan investasi terhadap pembangunan Pelabuhan Gwadar di Pakistan dengan tujuan agar mereka lebih mudah untuk menjangkau pasar-pasar di Pakistan dan juga di beberapa selat-selat di sana. Kemudian mereka juga membangun jalan tol yang diberi nama Tol Karakoram, di mana jalan raya itu menghubungkan antara Pakistan dan Cina dan dibangun untuk memudahkan lagi-lagi perdagangan Cina dan Pakistan. Selain itu, di Indonesia sendiri, BRI juga terlaksana dalam program pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, di mana di sana Cina juga melakukan investasi untuk proyek tersebut. Kemudian ada juga Pelabuhan Kuala Tanjung yang ada di Indonesia sekarang, di mana itu terdapat di daerah Sumatera Utara. Jika misalkan kita membayangkan terkait pelabuhan, sudah pasti berhubungan dengan maritim. Di sanalah yang dilakukan oleh Cina untuk memudahkan mengirimkan barang-barang dagangannya untuk melalui pelabuhan-pelabuhan, melalui perdagangan jalur laut. Jadi pada intinya BRI ini untuk dapat memudahkan Cina dalam melakukan perdagangan melalui jalur-jalur sutra yang dibangun oleh Cina. Mungkin cukup sekian dari dinamika ekonomi Cina di kancah internasional. Terima kasih. Begitulah beberapa penjelasan mengenai historis dan juga perkembangan serta dinamika yang dilakukan oleh Tiongkok di sektor ekonomi hingga menjadi kekuatan ekonomi global. 谢谢，加油，中国喜欢。